Halo masyarakat Pekebun, kita masih bertemu kembali nih di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, tepatnya dalam acara Mari Berkebun. Kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas kali ini, dan tentunya ada narasumber yang akan kita undang untuk berbincang-bincang bersama dengan saya. Ikutin terus tayangan selengkapnya. Halo masyarakat Pekebun, kita masih berjumpa dalam Mari Berkebun. Tentunya saat ini saya sudah berada di kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, tepatnya di dalam Laboratorium Agen Pengendalian Hayati. Sudah bersama saya Bapak Insinyur Syahnen MS, beliau adalah pengendali organisme pengganggu tanaman. Halo Pak Syahnen. Halo. Sehat ya Pak? Sehat. Saya dari tampilannya bugar sekali nih hari ini, semangat ya gitu teman-teman. Semangat. Ya Pak Syahnen, ini BBPPTP Medan sendiri dalam mengembangkan agen pengendalian hayati, apa saja nih Pak jenis-jenis yang dikembangkan untuk agen pengendali hayatinya? Ya, hampir semua ya yang tadi sudah kita diskusikan itu sudah dikembangkan. Saya ulang sedikit lagi ya. Ada pengembangan pemeliharaan burung hantu ya. Ini untuk mengendalikan hama tikus pada tanaman kelapa sawit. Ya, kemudian ada pengembangan Tetrasticus brontispe. Ini untuk mengendalikan hama perusak pucuk Brontispa longissima pada tanaman kelapa. Kemudian ada pengembangan agen pengendali hayati untuk pengendalian penyakit tanaman, seperti contohnya Trichoderma koningi, ada Hargianum, ada Viridi dan lain sebagainya. Kemudian ada pengembangan jamur juga Gleuclodium, ada pengembangan jamur Mycorrhiza ya untuk pengendalian penyakit Ganoderma pada kelapa sawit ya. Itu untuk pengendalian penyakit. Yang untuk berikutnya ada untuk pengendalian hama juga ya. Ini kita sudah mengembangkan jamur Beveria bassiana, kemudian jamur Metarhizium anisophile, jamur Arthobotrytis, jamur Spicaria, banyak macam jenis jamur yang sudah kita kembangkan untuk pengendalian hama. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada lagi tambahan ya untuk penggunaan tumbuhan antagonis. Ini umumnya kita hanya menganjurkan dan meneliti bagaimana manfaat dari tumbuhan antagonis ini terhadap pengendalian penyakit tanaman, terutama penyakit akar pada tanaman-tanaman perkebunan. Sekian, makasih. Namanya aja yang antagonis, tapi ternyata manfaatnya banyak gitu ya, Pak Syahnen ya. Nah, ini untuk pengendalian hayati sendiri, keuntungan menggunakan pengendalian hayati untuk tanaman ini Pak, untuk membasmi hama-hama tanaman bagi petani pekebun ini sebenarnya apa Pak Syahnen? Ya, keuntungannya banyak ya. Semua keuntungan yang bisa dicapai dengan pengendalian hama terpadu hampir bisa dicapai dengan pengendalian hayati. Maka inilah pengendalian hayati menjadi primadona dalam pengendalian hama terpadu ya. Jadi keuntungannya antara lain begini, kita dengan penerapan pengendalian hayati kita mengurangi penggunaan pestisida kimia. Kita tahu kalau penggunaan pestisida kimia itu secara tidak tepat, berlebihan, itu bisa merusak lingkungan ya, merusak kesehatan kita juga ya. Selain juga menyebabkan ada resurgensi, ada resistensi peledakan hama kedua di hamanya sendiri gitu. Yang kedua, kita dengan penerapan pengendalian hayati kita mengurangi biaya produksi. Otomatis nanti dengan berkurangnya biaya produksi petani itu bisa untung lebih banyak kan gitu ya. Jadi menguntungkan para petani juga begitu ya Mas Syahnen. Kemudian dengan pengendalian hayati juga kita meningkatkan kualitas dari produk pertanian kita karena tidak mengandung residu pestisida kan gitu ya. Yang keempat itu dengan menerapkan pengendalian hayati kita memanfaatkan potensi apa yang ada di lingkungan ya. Kita kan menggunakan jamur-jamur yang ada secara alami ya kan. Kemudian itu kita kembangkan dan kita eksplorasi untuk kemudian kita gunakan sebagai agen pengendali hayati. Demikian. Artinya cintai produk-produk yang ada di dekat kita ya Pak, yang ada di sekeliling kita. Gak usah melirik yang lain dulu, yang ada di sekeliling kita dulu kita manfaatkan. Oh Pak Syahnen, ini luar biasa ya penjelasannya, detail sekali teman-teman. Kemudian Pak Syahnen, tadi sudah Bapak jelaskan ya bahwasannya bagi BBPPTP Medan untuk penggunaan
ataupun untuk produksi pestisida kimia ini memang memakan biaya yang cukup besar begitu Pak ya? Iya, iya. Oke, dan tentunya ini juga untuk menekan produksi yang cukup besar dan agar para petani juga tidak terlalu kesulitan begitu ya Pak, Iya. karena produksinya ini yang memakan biaya yang besar juga. Betul. Nah, untuk tingkat keberhasilan Pak Syanan, seberapa besar tingkat keberhasilan pengendalian hama dengan menggunakan pengendalian hayati ini? Ya, kebetulan kan agroekosistem dari perkebunan itu sedemikian ya, dia kan tidak setiap sekian bulan diganti ya. Kalau tanaman pangan itu kan padi misalnya 3 bulan itu panen, gitu. Agroekosistemnya berubah segera. Tapi tanaman perkebunan ini kan tahunan, jadi keadaan ekosistemnya itu lebih stabil, ya kan. Nah, dan disinilah agen pengendali hayati yang kita gunakan itu bisa lebih established dia di lapangan. Jadi satu pengendalian hayati ini tadi lebih murah karena keadaan lingkungannya tidak harus terus-menerus diintroduksi musuh alaminya, ya kan. Jadi begitu ada di lapangan dia akan terus berkembang di situ asalkan masih ada mangsanya gitu ya. Kalau nggak ada mangsanya nggak bisa. Nggak ada mangsanya dia mati sendiri kan gitu ya. Oke. Gitu. Kira-kira begitu keuntungannya. Seperti itu ya. Nah tentunya apakah agar bisa bekerja secara maksimal si agen pengendali hayati ini juga membutuhkan suatu faktor, mungkin faktor lingkungan yang mendukung Pak agar bisa bekerja secara maksimal gitu, begitu ya Pak Syanan? Iya benar. Tapi yang inti kan tadi agroekosistemnya stabil, kemudian kita mengurangi penggunaan pestisida. Karena nanti pestisida itu sendiri, misalnya insektisida ya, kan pestisida itu banyak macam-macamnya, ada insektisida, fungisida, herbisida gitu ya. Jadi dengan misalnya kita mengurangi insektisida yang biasa kita gunakan untuk membunuh hama, kita akan mengawetkan musuh-musuh alami yang menjadi agen pengendali hayati. Itu kita tidak merusaknya. Kalau kita gunakan banyak insektisida akan membunuh sendiri agen pengendali hayati yang ada di lapangan, kan begitu. Jadi demikian juga untuk penyakit juga seperti itu. Gitu. Oke, nah Pak Syanan, ini peran BBPP TP Medan sendiri dalam mengembangkan teknologi APH sudah seperti apa nih Pak? Kan sudah sekian lama ya, seperti betul. apa nih dari BBPP TP Medan? Ya, ini perannya ini juga saya kira sudah bisa kita sampaikan ke masyarakat ya, dan memang sudah berjalan sekian lama gitu ya. Yang pertama, peran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan ini dalam pengendalian hayati, yang pertama adalah mengembangkan teknologi pengembangan agen pengendali hayati ya, yang mudah, murah ya, dan bisa diterapkan oleh masyarakat gitu. Dan kemudian kita mensosialisasikan hasil pengembangan teknologi kita itu dengan cara sosialisasi, diseminasi teknologi ya, kemudian magang, pelatihan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mengembangkan pelayanan uji mutu ya untuk agen pengendali hayati. Jadi kalau nantinya sesudah kita melatih masyarakat perkebunan ya, termasuk petani dan pengusaha misalnya, itu mereka sudah bisa membuat sendiri agen pengendali hayati itu, mereka bisa menganalisiskan mutunya di tempat kita ini, dan itu sudah terakreditasi ya. Kita sudah terakreditasi sebagai lab uji mutu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga menyediakan isolat. Isolat ini semacam ragi ya waktu kita buat tape gitu ya. Jadi kita menyediakan isolat yang unggul, yang sudah kita pilih, seleksi, sortir, kita ketahui kelebihan-kelebihannya, itu kita siapkan dan bisa diperoleh oleh masyarakat perkebunan ya, dengan membayar PNBP gitu. Kemudian yang keempat adalah kita menyiapkan juga bank isolat ya. Bank isolat ini isolat unggul dari agen pengendali hayati di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara kita koleksi ya, kita pelihara. Jadi kalau ada peneliti, mahasiswa ataupun kita sendiri secara internal membutuhkan, kita bisa keluarkan dari bank isolat. Yang kelima ya, yang selanjutnya itu kita mengembangkan teknologi perbanyakan APH ini menjadi teknologi pembuatan pupuk, bukan pupuk, pestisida organik. Iya, pestisida organik. Jadi sekarang kita sudah menghasilkan metabolit sekunder dari jamur Trichoderma, metabolit sekunder dari jamur Beveria, metabolit sekunder dari jamur
Meterigium, metabolit sekunder dari bakteri Pseudomonas fluorescens dan lain-lain gitulah. Oke, pokoknya banyak dan Banyak, namanya iya. ini ya Pak agak Iya. ribet ya untuk bisa kita ucapkan ulang kembali. Istilahnya nama Latinnya tentunya memang luar biasa begitu ya, panjang juga. Iya, dan agak memang ribet-ribet itu gitu. sudah bahasa di Oke, tapi Pak Syanen bisa permutanan. hafal luar kepala gitu ya Pak. Ya sudah itu aja kerjaan, Bu. Iya. Oke, saya juga kalau mungkin berada di sini kerjaan itu saja saya hafal mati bisa-bisa ya Pak. Oke, nah terkait dengan sosialisasi tadi yang sudah Bapak katakan kan terkait dengan teknologi APH ini, sudah seperti apa sosialisasinya Pak dan tanggapan dari para petani pekebun dan tentunya juga masyarakat seperti apa saat ini? Ya, dalam hal sosialisasi sebenarnya kita sudah lakukan masalah sosialisasi pengendalian hayati ini sejak tahun 97 ya. Tapi waktu itu ini belum balai besar namanya, masih balai proteksi tanaman baru itu ya. Jadi waktu itu kita ada program dari Bank Asia Development Bank untuk mengembangkan PHT ya di Sumatera Utara. Bukan Sumatera Utara, sebenarnya seluruh dunia, seluruh Indonesia. Iya, cuma di Sumatera Utara ada pengembangan PHT tanaman kakao. Itu kita melatih 11.000 petani saat itu. Dan sekarang itu kita sudah kembangkan juga ke tanaman-tanaman lain oleh petugas-petugas kita yang ada di lapangan ya, ke PHT tanaman karet, PHT tanaman kopi dan sebagainya. Gitu. Oke, luar biasa Pak Syanen ini penjelasannya ya teman-teman ya. Pak Syanen terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para petani pekebun dan tentunya juga harapan apa yang ingin Bapak utarakan ini terkait dengan agen pengendalian hayati yang dikembangkan di BBPP TP Medan? Ya. Harapan kita dari pihak Balai Besar ini adalah agar apa yang sudah ada di balai ini bisa diadopsi ya, diterima lah kalau dia sudah dilatihkan, sudah disosialisasikan, silakan diterapkan. Kalaupun masih belum paham bisa ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak balai ya. Atau membuka ini website dari Balai Besar sendiri. Di situ juga banyak penjelasan-penjelasan tentang penggunaan agen pengendali hayati. Dan mudah-mudahan petani kita dengan penerapan agen pengendali hayati atau pengendalian hayati secara luas itu dapat beruntung ya dalam usahanya lebih baik lagi. Demikian. Tentunya ini untuk para petani pekebun ya Pak agar semakin lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa ya teman-teman, ini penjelasan dari Pak Syanen. Tapi sebelum kita tutup seperti biasa kita akan memberikan Anda visual mengenai pengembangan pengendalian hayati di BBPP TP Medan. Berikut ini. Ditimbang sampel sebanyak 1 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 10 ml air. Kemudian dihomogenkan dengan menggunakan alat vortex selama 3 menit. Setelah homogen, diambil 1 mili, diambil sebanyak 1 mili, dimasukkan ke dalam 9 ml air, kemudian dihomogenkan kembali dengan menggunakan vortex selama 3 menit. Setelah itu kembali diambil 1 mili dan diencerkan kembali ke dalam 9 ml air steril. Kembali dihomogenkan dengan menggunakan vortex selama 3 menit. Setelah 3 menit dianggap sudah homogen, kemudian dihitung kerapatan spora dengan menggunakan alat yang bernama hemositometer. Kemudian cairan yang telah homogen pada pengenceran ketiga diambil sebanyak 0,1 ml. Setelah diambil 0,1 ml, diteteskan pada kanal yang ada di hemositometer. Kemudian dihitung berapa banyak spora yang terdapat pada masing-masing kolom yang ada di alat hemositometer yang akan tertera di layar monitor mikroskop. Cara menghitungnya dibuat alur zigzag seperti ini agar tidak hilang atau mungkin tidak kelihatan spora-spora yang mungkin menempel pada kolom-kolom hemositometer. Setelah dihitung, kemudian dicatat pada buku data untuk
melihat seberapa banyak spora yang terkandung pada masing-masing kolom hemositometer atau kotak bidang pandang pada hemositometer. Tahap ketiga dalam analisis mutu APH ini yaitu untuk menghitung kadar air. Langkah-langkahnya, ditimbang cawan Petri, kemudian dicatat berapa berat cawan Petri. Setelah itu, ditimbang sampel sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Suhu sudah teratur sebesar 105 derajat Celcius, kemudian diatur waktu sebanyak 24 jam. Oke. Setelah keluar dari oven, kemudian ditimbang kembali dan dicatat berapa berat setelah dipanaskan dengan oven. Proses terakhir dari kegiatan uji mutu viabilitas dalam uji mutu APH itu yaitu kita melihat berapa spora yang tumbuh pada isolat yang telah kita tanamkan dengan menggunakan perbesaran 40 kali. Kemudian diamati berapa spora yang tumbuh berkecambah dan spora yang tidak berkecambah. Untuk yang berkecambah yang ini, dan untuk yang tidak berkecambah masih tetap bulat. Kemudian dicatat berapa spora berkecambah dan berapa yang tidak berkecambah. Kemudian dihitung persentasenya. Langkah pertama dalam uji viabilitas dalam uji mutu APH yaitu diambil objek gelas yang telah steril, kemudian diambil PDA, diletakkan pada objek gelas, diambil larutan suspensi yang telah dihitung kerapatan sporanya sebanyak 0,1 mili, kemudian diteteskan pada 3 PDA yang telah diletakkan di atas objek gelas. Setelah itu ditutup dengan cover gelas, kemudian dimasukkan ke dalam Petri dish yang telah diisi kapas, yang telah dibasahi, dan diinkubasikan selama 24 jam untuk Metarhizium, 24 jam untuk Beauveria bassiana, dan 16 jam untuk jamur Trichoderma. BB PPT Medan itu melayani dalam penyediaan isolat APH. Isolat APH yang disediakan itu ada 3 jenis, yaitu ada Metarhizium, Beauveria bassiana, dan isolat Trichoderma. Nah, ketiga isolat ini berasal dari beberapa lokasi di wilayah kerja BB PPT Medan. Yang dicari adalah isolat unggul dari beberapa lokasi yang diambil dari hasil uji BM isolat. Beberapa isolat yang diperoleh di beberapa lokasi selanjutnya diisolasi, dimurnikan, kemudian dilakukan uji mutu berdasarkan standar SNE. Isolat-isolat yang kami miliki adalah ada kurang lebih 14 isolat Trichoderma, 8 isolat BB, kemudian ada 15 isolat Metarhizium. Nah, dari isolat-isolat ini kemudian diuji, dan inilah nanti yang akan diperbanyak dan dipasarkan ke konsumen yang akan membutuhkan isolat-isolat tersebut. Ya teman-teman masyarakat Pakebun, tadi telah bersama-sama kita saksikan ya visual pengembangan pengendalian hayati di BB PPTP Medan. Kita juga sudah berdiskusi tadi dengan Pak Syahnen yang sudah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya mengenai pengembangan pengendalian hayati tersebut. Terima kasih Pak Insinyur Syahnen, pengendali organisme pengganggu tanaman yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Tentunya sehat selalu ya Pak, dan tentunya semangat terus dalam bekerja. Kita ucapkan juga terima kasih nih buat BB PPTP Medan yang sudah bersedia kita ganggu waktunya di kesempatan kali ini.
ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode selanjutnya. Tetap saksikan Mari Berkebun. Sampai jumpa.